guys, ayo kita jalan-jalan yuk. Bukitnya bagus ya, sebentar lagi kita lewat pantai nih. Wow, bagusnya pemandangannya. Kotanya juga indah dan rapi. Kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik ruang di permukaan bumi atau hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Tahukah kalian, setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk hidup. Tanpa ruang, makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Ciri atau karakteristik tersebut misalnya tanah, air, batuan, tumbuhan, suhu udara, dan sebagainya. Jenis-jenis ruang. Jenis-jenis ruang di permukaan bumi yang pertama yaitu dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, dan yang ketiga pantai. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar yang terletak di daerah yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, lahan perkebunan, dan objek wisata. Udaranya dingin dan dikelilingi gunung. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi adalah sebagai petani perkebunan, peternak, pedagang, dan wira swasta. Potensi sumber daya alam di dataran tinggi berupa pertanian dan perkebunan. Ada kopi, cengkeh, sayuran, teh, dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam di dataran tinggi berupa potensi bahan galian, yaitu pasir, batu kapur, batu gunung, liat silikat, dan besi dioksida. Potensi sumber daya alam di dataran tinggi berupa hutan. Hutan adalah wilayah luas yang ditumbuhi berbagai macam pohon atau satu jenis pohon yang sangat padat. Hutan sebagai sumber air dan oksigen bagi manusia. Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi hewan. Hutan juga menyediakan berbagai jenis kayu yang dapat dimanfaatkan manusia. Bunga dan tanaman di hutan ada yang bisa dijadikan sebagai obat. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah biasanya sebagai petani, peternak, pedagang, karyawan, dan wira swasta. Potensi sumber daya alam di dataran rendah di bidang pertanian. Ada padi, jagung, kedelai, ketela, dan bawang merah. Potensi sumber daya alam di dataran rendah di bidang perkebunan. Ada kakao, kelapa sawit, karet, dan tebu. Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah dataran yang membatasi laut dan daratan. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tempat nelayan mencari ikan, dan penambakan garam. Mata pencaharian penduduk pantai biasanya sebagai nelayan, pedagang ikan, pengrajin, petani garam. Potensi sumber daya alam di pantai dan laut, yaitu yang pertama ada mutiara, pasir laut, rumput laut, makanan laut, dan batu karang. Pemanfaatan sumber daya alam pantai dan laut. Pantai memiliki manfaat dan biasanya digunakan untuk penambangan minyak,
gas, dan mineral. Budidaya ikan dan lobster, penangkapan ikan untuk dikonsumsi, pengambilan batu karang untuk bangunan dan dikonsumsi, pengambilan teripang untuk dikonsumsi, pengambilan pasir laut untuk bahan bangunan, dan budidaya rumput laut untuk dikonsumsi, bahan kosmetik dan obat-obatan, serta budidaya mangrove atau bakau. Karakteristik ruang memiliki hubungan, misalnya masyarakat pantai membutuhkan sayuran dari dataran tinggi, masyarakat dataran rendah membutuhkan ikan dari nelayan di daerah pantai. Nah, kalau daerah tempat tinggalmu termasuk dalam karakteristik ruang yang mana ya kira-kira?